Hebat kan pembelajaran IPS? Di mana dalam satu mata pelajaran kita mempelajari langsung 4 materi dengan materi yang berbeda-beda. Ada materi sosiologi, ada materi geografi, dan ada materi ekonomi, dan selanjutnya ada materi sejarah. Sebelum dilanjutkan, saya tanyakan dulu dari 4 materi tersebut, apa materi pembelajaran yang jadi favoritmu? Seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya, bahwa dalam materi IPS terbagi 4, khususnya untuk SMP, di mana di dalam ilmu pengetahuan sosial ada pembelajaran geografi, ada pembelajaran sosiologi, ada pembelajaran ekonomi, dan ada pembelajaran sejarah. Pada hari ini kita akan belajar pembelajaran IPS, yaitu tentang bab 3. Bab ketiga, aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Pertama, kelangkaan dan kebutuhan manusia. Kedua, kegiatan ekonomi. Ketiga, permintaan, penawaran, pasar, dan harga. Keempat, peran iptek dalam kegiatan ekonomi. Kelima, peran kewirausahaan dalam membangun ekonomi Indonesia. Keenam, hubungan antara kelangkaan dengan permintaan penawaran untuk kesejahteraan dan persatuan bangsa Indonesia. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan yang pertama, mengenai kelangkaan dan kebutuhan manusia. Pernahkah kamu mendengar kata kelangkaan? Kelangkaan secara sederhana dapat diartikan sebagai kondisi di mana kita tidak mempunyai cukup sumber daya untuk memuaskan kebutuhan kita. Dengan singkat, kata kelangkaan terjadi karena jumlah kebutuhan lebih banyak dari jumlah barang dan jasa yang tersedia. Jenis-jenis kelangkaan. Pertama, kelangkaan sumber daya manusia. Contoh kelangkaan sumber daya manusia adalah terjadinya kekurangan tenaga kerja pada sebuah perusahaan. Misalnya, dalam sebuah perusahaan, karyawan atau orang-orang yang bekerja dalam perusahaan tersebut berkurang. Kedua, kelangkaan sumber daya alam SDA. Sumber daya jika dimanfaatkan terus-menerus, pasti persediaannya akan semakin menipis, termasuk juga sumber daya alam. Menipisnya ketersediaan sumber daya alam inilah yang disebut sebagai kelangkaan, terutama sumber daya alam yang tidak terbaharukan, seperti hasil tambang. Ketiga, kelangkaan sumber daya modal. Untuk mendukung suatu produksi, dibutuhkan sumber daya berupa modal. Sumber daya modal ini sangat bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan manusia. Contoh, modal dalam bentuk uang. Contoh lain, modal dalam bentuk tenaga kerja atau karyawan. Penyebab terjadinya kelangkaan. Kira-kira apa ya? Pertama, pertumbuhan penduduk. Hai adik-adik, harus kita ingat ya bahwa pertumbuhan penduduk dengan kelahiran itu sama. Nah, di sini kita simpulkan bahwa dengan banyaknya kelahiran atau pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi, otomatis kan kebutuhannya juga semakin banyak. Nah, seperti yang kakak jelaskan tadi, sumber daya alam yang semakin menipis dapat mengakibatkan ketidakseimbangan, di mana permintaan atau pembelian semakin banyak, sedangkan sumber daya alam semakin menipis. Kedua, kemampuan produksi. Yang dimaksud dengan kemampuan produksi ini adalah kemampuan yang memang ditentukan oleh faktor produksi, seperti tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan lain sebagainya. Berbagai faktor pendukung tersebut kan jumlahnya terbatas, sehingga secara otomatis akan berdampak pada terjadinya suatu kelangkaan. Ketiga, perbedaan letak geografis. Nah, kalau yang ketiga ini, kan kita ketahui bahwa memang kondisi alam kan setiap daerah berbeda-beda tuh, mempunyai karakter tersendiri. Nah, dari setiap karakter ini nanti akan menciptakan tingkat keberagaman sumber daya alam, sesuai dengan potensi yang memang ada pada wilayahnya. Nah, adanya persebaran kondisi geografis itulah yang menjadi penyebab terjadinya kelangkaan.
Keempat, bencana alam. Ternyata bencana alam juga termasuk loh menjadi penyebab kelangkaan. Misalnya, terjadi bencana alam seperti gempa bumi atau tsunami. Maka, orang-orang yang tinggal di pesisir pantai akan berdampak oleh tsunami tersebut. Mungkin terjadinya kelangkaan air bersih. Atau juga sumber makanan seperti sayur mayur angkat langka. Kelima, pandemi. Sekarang adalah penyebab yang terakhir adalah pandemi. Nah, kalau pandemi itu adalah contoh yang paling kita alami sendiri. Tahun lalu terjadi pandemi berskala besar yang mempengaruhi terjadinya pembatasan sosial sehingga menyebabkan proses produksi barang terhambat. Selain itu, yang paling penting gara-gara pandemi ini, sumber daya manusia terbatas akibat korban dari pandemi. Nah, pembahasan tentang kelangkaan telah selesai. Yang menjadi tugas adik-adik adalah berikan pendapatmu apa yang menjadi solusi ataupun tindakan yang bisa adik-adik lakukan dalam mengatasi terjadinya kelangkaan tersebut. Pada materi pembelajaran berikutnya, kita akan membahas tentang kebutuhan manusia.